pasti mendapatkan barokah Allah sehingga kita mudah untuk menerima ilmu yang akan sebentar lagi kita mulai. Bapak Ibu rahimahullah, untuk keberkahan pada kajian sore hari ini, mari kita sama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz sudah hadir dan selamat datang dari Umroh. Kebetulan sibuk, pada hari ini kita mulai lagi kajian. Waktu kami akan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Terakhir masih bab sabar ya. Baik. Nomor 43. Ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan mensegerakan. Ajjala itu mensegerakan, makanya ada istilah ta'jil ya. Jadi ta'jil itu ketika adzan dikumandangkan segera kita ngabatalan itu ya, bukan makan besar, ngabatalan minimal dengan bala-bala bala-bala cireng dan kerupuk mie itu ya, minimal. Jadi jangan ada saya mah kuat kene engke we tos taraweh sekarang ngabatalan, tidak baik, tidak baik, dan tidak akan jadi pahala karena waktu saum sudah habis. Jadi saum itu dari terbit fajar sampai matahari terbenam, itu waktunya. Jadi kalau matahari sudah terbenam bukan waktu untuk saum. Walaupun orang tetap saum tidak akan bernilai pahala. Seperti orang yang ikut lomba lari, umpamanya dari sini sampai sini, finishnya di sini. Setelah lewat garis finish dia berhenti, itulah pelari yang cerdas. Setelah melewati garis finish semakin kencang larinya, itu tidak akan jadi penilaian karena sudah sampai batas akhir. Jadi ajjala itu artinya mensegerakan. Tapi nanti ada ajjala mensegerakan yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Secara umum tergesa-gesa itu tidak boleh. Karena Nabi bersabda, al-ajalatu minasyaiton. Burung gusuh ya. Iya, rurusuhan, tergesa-gesa itu dari setan. Wa ta'anni minallah. Sementara bersikap tenang, berpikir jernih baru melakukan tindakan, nah itu merupakan perintah Allah.
Nah, yang mesti disegerakan itu ada 4, Pak. Pertama, sholat kalau sudah masuk waktu segera lakukan. Saum ketika adzan maghrib sudah dikumandangkan segera ngabatalan. Jenazah apabila sudah pasti meninggal segera dipulasara. Anak gadis apabila sudah ada jodohnya yang kupu segera nikahkan. Jangan ditunda-tunda. Itu sama. Jadi nanti kalau ibu punya anak laki-laki sudah dewasa ada jodohnya tuh segera nikahkan. Jangan dibebani mesti punya pekerjaan dulu. Kamu mesti punya kerja dulu, mesti punya rumah dulu baru boleh menikah. Wah susah gitu ya. Karena dulu ada seorang anak sudah lulus kuliah ingin nikah, itu kan dilarang sama bapaknya. Kamu punya kerja dulu, mesti punya rumah dulu baru boleh nikah. Bapak saja sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, minta izin sama si mama gak dikasih izin. Itu ya. Nah gitu. Idza aradallahu bi'abdihi khairan, apabila Allah menghendaki kebaikan terhadap seorang hamba, ajjala lahul uqubata fid dunya, maka Allah akan mensegerakan siksaannya di dunia ini. Nah, tetapi yang dimaksud dengan siksaan bukan dalam artian azab seperti neraka. Di antaranya Allah memberikan cobaan, musibah, sakit dan lain sebagainya. Makanya kalau kita perhatikan ada perkara-perkara yang kita tidak suka tetapi sebenarnya itu baik, Pak. Kenapa orang tua ya sudah lewat usia 60 teh sok ririwit cok cobian ya. Umumnya kalau masih muda mah gitu ya janjang. Kalau sudah tua itu beda. Ririwit non bahasa Indonesia nah. Ririwit sakit-sakitan. Ya, sakit-sakitan ririwit. Jadi kenapa orang yang sudah tua ririwit? Itu banyak faktor, Pak. Secara faktor kejiwaan, orang tua itu banyak yang dipikirkan. Kalau anak-anak relatif sehat, kenapa? Lempeng we, pemikiran listrik, pemikiran PDAM, pemikir bayar barudak gitu ya. Tapi orang tua segala kepikir. Yang kedua, orang tua mah sensitif. Ningali budak teh pas sehat. Udah jadi beban pikiran. Nah, kemudian secara ukhrawi gitu ya. Usia 60 itu orientasinya sudah berbeda. Sudah mulai memikirkan alam kedua setelah alam dunia. Sudah memikirkan akhirat. Nah, sementara dalam menjalani kehidupan banyak pelanggaran-pelanggaran. Apalagi kalau pejabat-pejabat gitu ya yang rajin dalam tanda kutip. Setelah tua pensiun terus mikir baheula menuju ngajabat teh geuningan loba doraka. Nah, kadang-kadang sistemnya begitu dipaksa kudunungan untuk melakukan pelanggaran. Setelah pensiun mikir akhirat kan? Nah, ya kemudian ke pengajian, menambah-nambah ilmu karena sebelum-sebelumnya waktu tersita dengan kerja dan kerja. Itu tiba-tiba ustadznya nerangkeun bab neraka, bab korupsi, nyinyiran wae ustadz teh. Itu ya. Tapi tidak perlu ngaji gitu. Padahal ustadznya bukan nyinyiran eta mah bongana bet calik dina Bang Barung atau kasepak kudu ngaliwat gitu ya. Sudah mulai berpikir kumaha engke di akhirat. Jadi beban pikiran.
Nah, itu faktor penyebabnya. Kemudian sakit. Terus itu sembuh, seminggu kemudian sakit, terus saja begitu. Dari satu sisi, Pak, kita kan inginnya sehat. Tapi dalam bab sabar ini disebutkan ketika seseorang diberi ujian sakit oleh Allah, apakah tertusuk duri atau apapun, minimal tertusuk duri, lalu diterima dengan kesabaran, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dan menghapus dosa-dosa orang itu. Jadi selintas kita tidak suka sakit itu, tapi ternyata sakit ini bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Supaya nanti ketika meninggal dan menghadap Allah itu dalam keadaan bersih dari dosa, setidak-tidaknya terkikis dosa yang dibawa tidak terlalu banyak. Nah, ini salah satu hikmah dan maksud dari hadis ini. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan mempercepat di dunia ini siksaannya. Tetapi wa idza arada bi 'abdihi syarra, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap seorang hambanya, amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Maka Allah akan menahannya, antepesna bebas. Dan nanti Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Kalau kita melihat orang kafirnya, orang kafir membaleunghar, jarajag, sarehat, jalan-jalan wae ke luar negeri gitu. Kadang-kadang kita jadi nanti menyalahkan Allah. Nah, Allah teh aya urang unggal poe ibadah, unggal poe salat, nah sangsara wae. Aya babah tara salat tapi baleunghar. Usahana maju. Nah, jangan kita menganggap bahwa kesehatan yang dimiliki oleh seseorang, harta yang banyak yang dimiliki oleh seseorang, itu pertanda Allah ridho kepada orang itu. Tidak begitu ukurannya. Jadi mun jelema teh sangsara geringan wae berarti Allah murka. Bukan. Tidak mustahil, itu wujud kasih sayang Allah. Nah, kalau kita lihat hadis ini, maka musibah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu pertanda Allah menghendaki kebaikan bagi orang itu. Nah, kenapa Allah mensegerakan balasan di dunia ini, tidak nanti saja di akhirat apabila Allah menghendaki kebaikan? Pertama, puncak rasa sakit di dunia ini pingsan. Bakatku nyeri, pingsan. Kalau tidak pingsan, puncaknya mati. Ketika pingsan tidak terasa apa-apa, ketika mati juga sama. Selesai masalah dunia itu. Tapi siksaan di akhirat, walaupun sangat hebat dan dahsyat, boro-boro mati, pingsan pun tidak. Jadi tidak ada dalam hadisnya itu ahli neraka pingsan 3 poe di neraka itu. Aduh genah atuh pingsan mah teu karasana naon. Bahkan di dalam hadis kaitan dengan adab kubur itu, nanti ketika jenazah selesai ditanam, yang menghantarkannya pulang, setelah 7 langkah datang malaikat, jenazah itu didudukan, lalu malaikat tanya, apa yang kamu ketahui tentang Muhammad? Kalau seorang muslim, dia akan menjawab, Muhammad adalah utusan Allah, kami menerima dakwahnya dan kami mengikuti ajarannya. Tapi kalau orang kafir atau orang munafik tidak tahu. Maka oleh malaikat, si kafir, si munafik ini dipukul keningnya dengan pemukul yang terbuat dari besi, dan dia menjerit, dan jeritannya bisa didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Adab kubur itu hewan bisa dengar. Itu disebutkan gitu, mun urang ditakol gitu nya ku bosi di dieu apa pingsan minimal kalaupun tidak mati. Kalau hewan mau di stunning, dipingsankan gitu, ditembak Pak. Jadi proses di RPH sapi itu kalau mau disembelih di stunning dulu, tembak dengan pistol khusus, peluru khusus di bagian otaknya, pingsan. Cuma nanti ada yang sebatas pingsan,
lalu disembelih. Nah, itu mah halal. Ada yang di stunning itu pelurunya terlalu keras sampai mati. Berarti bangkai hukumnya. Itu karena mati lalu disembelih. Iya mah pingsan, sembelih, mati. Kita tidak bicara stunningnya, hukumnya itu. Kalau stunningnya haram, Pak. Haram stunning itu. Ada fatwa MUI yang membolehkan untuk kondisi tertentu, tidak bebas. Karena proses stunning itu menyakiti hewan. Mangga ya otaknya. Sampai kalau kita pegang kepalanya itu, yang titik tembaknya itu cekung, cekung. Sampai ada yang retak, Pak. Itu. Nyak itu nyeri cobian. Sok teu percanten mah. Cobian. Nah, itu ya. Apalagi gitu ya, banyak RPH daripada beli senjatanya dari Australia, mending meser we di Cipacing. Nah, cuma tidak standar nasional. Kadang-kadang nanti pelurunya terlalu keras, Pak. Itu yang menyebabkan kematian itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya besarnya pahala akan sangat bergantung kepada beratnya ujian. Semakin berat ujian, maka akan semakin besar pahala. Semakin berat ujian, maka akan semakin banyak dosa yang berguguran. Tapi pada intinya, setiap musibah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu akan menghapus dosa. Sebanyak apa dosa yang bisa dihapus? Nanti sejauh mana beratnya ujian dan sejauh mana si penderita ini sabar. Maka manfaat sabar teh gitu ya. Dah hirup mah gitu. Dua orang teh. Kahiji nuju ngumpul-ngumpul pipahalaeun, nu kadua nuju mupusan dosa. Karena dalam kehidupan itu hanya dua kan. Ada perbuatan yang mendatangkan pahala, ada perbuatan yang menyebabkan dosa. Nah, orang hirup teh sambil mendekati pintu kematian sedang melakukan dua hal. Melakukan amalan-amalan yang menyebabkan adanya pahala dan melakukan amalan-amalan yang menyebabkan terhapusnya dosa. Jadi sekali lagi bahwa kenapa orang tua ririwit eta teh bentuk kasih sayang Allah. Mun bahasa bebas mah maneh teh tereh maot. Sebentar lagi juga akan meninggal dunia. Bagaimana caranya supaya kamu ketika meninggal menghadap aku itu bersih dari dosa atau setidak-tidaknya timbangan amal buruknya ringan. Maka Allah memberikan ujian.
dan yang laki-laki meninggal usia 78 gitu ya. Nah sekarang si ibunya sudah sakit segera rutin di kasur sudah dilayani gitu. Nah usia 75 si bapak itu kolonel terakhir, pangkat pensiunnya kolonel. Usia 75 itu sudah mulai ke dokter periksa, kemudian 76, 77 terus ke dokter sampai meninggalnya. Pulang anting ke dokter sampai nanti kayak kotak obat ya, tanggal 1, 2, 3 ngajak supaya ganti pemilihan gitu. Bukakeun cenah asal baris tuh nah. Tinggal ide bapak mah ayeuna teh obat geus jadi dahareun. Baheula mah dahareun jadi obat, ayeuna mah obat jadi dahareun. Gitu ya. Gitu kan. Nyebar mudah-mudahan tuan teh cing janten obat gitu kan bahasa urangnya. Tapi pas sepuh mah obat jadi tuangeun. Rutin gitu. Nah, terjadi suatu saat beliau mengeluh. Nah, saudaranya bapak teh, karena beliau menyebut nama yang mungkin asa ke anak baru kan. Bapak teh kira, pulang nanti ke dokter, diriwit, saya hidup teh. Terus sehat sakedeung ka dokter, sehat sakedeung ka dokter. Saya waktu itu secara spontan gitu ya, duka pemikiran dari mana saya tanya nih si bapak itu. Namanya umur bapak. Pak, ayo bapak kedatangan di Yuswa seberapa? Di umur 7 gimana? Ya 7. Ya kan 2 tahun depannya, bapak terus 2 tahun pulang anting mulai ke rumah sakit. Hari bapak sehat seberapa tahun? Tadi gitu keting agak beku sampai istighfar. Astagfirullah. Nya sebenarnya leuwih loba sehatna tibatan geuringna. Diuji oleh Allah dengan sakit baru 2 tahun. Ari diuji ku Allah dengan kesehatan sudah berapa puluh tahun. Coba 20 tahun lebih. Mana memang kurang diraraoskeun, itulah raraoskeun. Ujian silih berganti. Lebih banyak senangnya, lebih banyak susahnya. Coba. Lebih banyak senangnya. Yang itu ya. Dan saya mah sampai sekarang ingin ketemu dengan personel penyanyi Gus. Ingin tahu rahasianya gitu ya. Bagaimana caranya supaya hati senang walaupun tidak punya uang. Lirik yang harus ngerti gimana caranya. Jangan apa-apa. Jangan senang tetap senang menikah. Tuan Kariam, Acu Kairat dan Tok. Ya. Nah, itu udah mana yang menceritakan pujian ngomong-ngomong. Hirup pujangan mah moal boga piring-piring acar. Itu kan orang tuanya. Oh, pas nikah mah minimal piring 2 kan dulu, sendok 2 kan dulu. Jadi, moal aya jelema beunghar bubujangan. Moal aya. Eta rezeki mah. Mata nu hoyong beunghar nikah. Saya terus nikah gitu tapi yang beunghar cowok dia nikah. Izin, Pak izin. Coba izinnya berat ya. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala, masih dari Anas yang nomor 44, kana banu li Abi Thalhah radhiyallahu anhu yashtaki. Anak Abu Thalhah sakit. Nah, saya cerita sedikit ya. Anas ini bapaknya bernama Ali, ibunya bernama Rumaiso, ibunya ya namanya Rumaiso. Nanti Anas punya nenek namanya Mulaika. Nah, Mulaika itu ibunya Rumaiso. Nah kemudian
Anas masuk Islam, Rumaiso masuk Islam, Mulaikah juga masuk Islam. Sementara bapaknya Anas yaitu Malik atau suaminya Rumaiso ketika ditawari Islam dia tidak mau, malah memilih pergi ke Yaman dan meninggal dunia di Yaman. Anas jadi yatim kan, Rumaiso menjadi janda atau single parent lain nama gitu ya. Banyak yang protes, abdi mah lain rana, abdi mah single parent. Alim sebat rana. Kalau mau disebut second mah alim. Ayo orang kajian dari tangan keempat, negara second disebutnya ya. Kalau tangan keempat bukan second. Nah, Rumaiso ini selain memiliki anak bernama Anas, ada kakaknya satu, kakaknya Anas, namanya Sulem. Ya, Sulem namanya, kakaknya Anas itu. Maka nama Rumaiso itu tenggelam. Lebih populer dengan kunyah karena dia punya anak bernama Sulem, dia diberi kunyah Ummu Sulem. Namanya Rumaiso. Ummu Sulem itu kunyah gitu ya, penisbatan seseorang kepada nama anak, tapi pakai ummu kalau perempuan, abu kalau laki-laki. Kemudian ya, di Madinah ada orang yang kaya raya, kasep, pintar, pengusaha sukses, namanya Abu Tolha. Abu Tolha ini datang melamar Ummu Sulaim. Cobinya statusnya janda, tiba-tiba ada orang yang datang melamar, kasep, pintar, dengan sukses. Terus iman duren sawit, udah keren mau sawah lo bagus. Duren sawit. Bukan durian bukan. Nah, hari durian. Duk duda, rik naripu. Sama kata kasar sedikit ya. Durian duda ripu itu kasar banget terus. Iman duren sawit. Entong borok levelmu kerja levelnya nggak bisa aja kalau dilamar oleh Abu Tolha pasti narima. Kenway jadi muka tilu muka opat deh. Kenapa? Bunga kasep pintar sukses. Ketika Abu Tolha datang dan menyampaikan keinginannya untuk melamar Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim begini, di Madinah ini tidak akan ada seorang pun perempuan yang kuasa menolak pinangan. Mohon yang bisa nolak dilamar ku aja, kecuali Ummu Sulaim, kecuali aku, karena aku seorang muslimah dan kamu seorang kafir. Ketika itu Abu Tolha belum masuk Islam. Jadi aku tidak bisa menerima pinanganmu karena aku muslimah sementara kamu kafir. Jadi kita bisa melihat bahwa Ummu Sulaim itu walaupun statusnya janda, tetapi dia tidak murahan. Justru dia memegang teguh akidah. Karena suami itu pemimpin yang bisa menuntun sampai ke jalan surga. Bagaimana kalau suaminya kafir? Kajian benar. Pada orang penting benar. Aset penting mah itu pak kafir oke. Asal orang kita bawa ke kafir kan begitu pikiran sebagian orang. Nah, usulnya begitu. Jadi tidak ada seorang pun wanita yang kuasa menolak pinanganmu kecuali Ummu Sulaim. Karena aku seorang muslimah sementara kamu kafir. Jika kamu ingin menikah denganku, silakan masuk Islam. Dan akan aku jadikan keislamanmu sebagai mas kawin untuk pernikahan kita. Dan aku tidak akan meminta mas kawin yang lain.
nanti mas kawin itu secara pokok berupa benda, tapi boleh berupa jasa. Masuk Islam kan bukan benda, jasa. Enggak, mas kawin nanti bade mobil maka, mau rumah maka. Nah cuma umumnya di Quran mas kawin itu menggunakan perhiasan atau logam yang bahannya dari emas. Muncul sebutan jadi mas kawin. Walaupun perak, walaupun kunci rumah, walaupun kunci mobil, tetap mas kawin. Istilahnya terus jadi istilah. Mas kawin seperangkat alat sholat jauh masjid-masjid. Misalkan gitu, boleh mas kawin ke masjid, boleh nanti wakaf ke istri. Nah cuma ada satu jenis mas kawin yang tidak disukai oleh ibu-ibu. Ya Bu ya, apa? Mas kawin lagi. Nah itu rasa ibu-ibu. Rasa mas kawin lagi mana? Nah, Abu Talha itu dibegitukan oleh Muslim, ditolak sama jorogan gitu ya. Iya, tapi alasannya kan bukan karena Abu Talha galak, bukan karena Abu Talha miskin goreng tahu. Makanya kita bisa melihat bahasa Muslim. Redaksi yang di Madinah ini tidak akan ada satupun wanita yang kuasa menolak pinangan. Anjir deh kaset, pintar, benar, sukses. Tidak akan ada yang bisa menolak pinangan kecuali aku. Aku menolak bukan karena kamu tidak pintar, tidak berkaset. Kamu aku muslimah. Karena memang dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang haram. Tidak sah pernikahannya dan zina hukumnya. Nah, ditolak seperti itu walaupun tidak menolak 100% kan. Kalau ingin menikah dengan aku silakan masuk Islam. Abu Talha tidak marah. Abu Talha tidak berkata, memang rana kok kalau salah gitu ya, siapa kepala kayu ini. Tidak begitu. Justru Abu Talha melihat bahwa Ummu Sulaim itu seorang wanita yang punya prinsip, memegang prinsip keagamaan, dan dia bukan cewek matre. Karena buktinya, silakan kalau ingin menikah denganku, engkau masuk Islam, dan aku akan jadikan keislamanmu sebagai mas kawin untuk pernikahan kita, dan aku tidak akan minta mas kawin yang lain. Artinya Ummu Sulaim tidak memandang harta. Yang penting memiliki seorang iman yang muslim. Nah justru Abu Talha semakin tertarik, akhirnya Abu Talha masuk Islam. Qadarullah, keislamannya baik. Tuh, jadi boleh masuk Islam walaupun motivasi awalnya karena ingin menikahi perempuan muslimah, boleh. Sah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Nah lalu punya seorang anak laki-laki dari pernikahan, singkat cerita gitu ya, punya anak. Kana benu li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki. Anak Abu Talha ibnu laki-laki. Jadi punya anak laki-laki Abu Talha dari pernikahan dengan Rumaisah atau Ummu Sulaim itu. Nah biasanya kalau para suami itu menginginkan anak pertama itu laki-laki. Mau ibu-ibu, yang mana istri loh. Resok danang-danang gitu ya. Tapi bapak-bapak mah kalau boleh nawar gitu ya, hoyong anak kayak gitu laki-laki. Luka dua lemangga bagi istri oke. Alim putra kahiji teh istri. Nah, lamun putra kahiji istri eta teh jadi laki-laki. Tereng Pak. Jadi laki-laki teh mun putra kahiji istri. Antara nikah. Umumna mah kitu, ieu teh jadi laki-laki. Sanes-sanes kolot teh. Namun dapat ditelaki, incu hiji aki ya, mun incu dua aki.
Abu Thalha keluar Madinah untuk satu keperluan dan itu tugas dari Nabi dengan meninggalkan anak yang sedang sakit. Karena ini tugas dari Nabi mesti berangkat, padahal anak lagi sakit. Pak Kubidos Sobiu, lalu anak itu meninggal dunia pada hari kepulangan Abu Thalha. Nah kemudian dipulasara, diurus, dimandikan, dikatakan, disolatkan, tapi belum dikuburkan. Lalu nanti Ummu Sulaim ya atau Rumaisah itu berkata kepada keluarga Abu Thalha, tidak boleh ada yang memberitahukan kematian anak Abu Thalha kepada Abu Thalha kecuali aku. Ya nanti aku saja yang memberitahukan. Pada malamnya Abu Thalha terkolak. Ketika Abu Thalha kembali selesai melaksanakan tugas, Abu Thalha kembali ke rumah, kemudian bertanya, ma fa'ala bani, apa yang terjadi dengan anak? Itu ya, yang pertama kali tanyakan itu anak. Kumaha si ujang ayeuna? Karena ketika ditinggal rumah sakit kan, ingin tahu informasinya. Kumaha budak teh? Mun bahasa urang mah cager ayeuna. Nah ini juga menjadi dalil bahwa suami itu lebih sayang anak daripada istri, karena ketika pulang langsung menanyakan anak. Kumaha mah sehat teu? Langsung ke kumaha budak teh? Langsung menanyakan. Kayak gitu Bu, Ibu mesti tahu ya, yang namanya suami itu lebih sayang kepada anak daripada ke ibu sebagai istri. Itu suami. Bukosna ketika di luar kota ningali aya budak leutik sarua jeung budak urang dan inget ka budaknya urang. Tapi namun ningali aya istri di luar kota dan poekan di imam. Terus tuh, ada sih. Waduh. Jadi nanya akhirnya kan. Gimana kayak budak. Alamnya. Untuk keramun. Ya, istri. Mun bapak-bapak menuju jalan-jalan sareng istri bapak, angkatlah Trans Studio gitu ya, satu kali. Gitu. Abi wae gitunya. Dari caket. Kadang-kadang ke Ibis itu kalau ada manasik saja Pak. Yang manasik ke Ibis itu paling sholat ngalang pun diunggul. Nah, dulu apa ya? Ini nomor HP hilang. Tadinya ada Gapari di atas. Hanya itu saja. Gitu. Ayo kurang jalan-jalan gitu. Mau healing, mau orang istilah itu. Pergi saja suami, istri, anak yang masih kecil, perempuan. Ini jalan-jalan gitu teh. Anak kita yang perempuan dijemel bilang, "Lu si Neng gelis." Sebagai orang tua ketika ada anak kita yang kerjanya lucu dijemel, "Gelis si Neng." Senang kan? Coba lamun aja istri apa majikan orang tuh digelis. Kayak orang tuh gitu masih. Jadinya akhirnya kayak istri. Akhirnya kayak istri. Nah, jadi pulang kerja langsung di bulan banyak langsung nanya, kumaha keayaan budak ayeuna. Nah nanti qalat Ummu Sulaimin. Ummu Sulaim menjawab, wahia Ummu Sobi, dan Ummu Sulaim itu ibu bagi anak tersebut. Jadi bukan ibu tiri, ibu kandung. Kenapa ada penjelasan seperti ini? Bisi ayat menyatakan sesuai anak tadi. Karena nanti kita bisa melihat Ummu Sulaim itu bisa menyembunyikan rasa sedih. Ditanya bagaimana keadaan anak kita, Ummu Sulaim menjawab, wa askanu makana. Anak kita sudah tenang sekarang. Dalam redaksi lain, anak kita sedang tertidur
Dalam relasi lain, anak kita sudah tidak sakit lagi, tapi tetap maknanya sama. Senang kan mendengar itu? Nanti ini menjadi bukti bahwa pilihan Abu Thalha menikahi Ummu Sulaim itu tepat. Karena pertama, Ummu Sulaim bisa memegang prinsip akidah. Yang kedua, Ummu Sulaim memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Ketika suami datang menanyakan anak, kan baru meninggal. Ummu Sulaim yang berawal ribu curiga. Bagaimana anak kita? Anak kita sedang tidur. Anak kita sudah tidak merasakan sakit lagi. Anak kita sangat tenang sekarang. Kemudian faqarabat ilaihil asya, kata Asya, lalu Ummu Sulaim menghidangkan makan malam. Lalu Abu Thalha makan malam dengan lahap. Kenapa? Tenang, mamudak teh cager. Oh, mun putra menuju ke dalam ibu tuang rawok. Boro-boro. Ya. Bawa piring ke dalam deui. Menuju jangan Bu, murang kali ke dalam tidak selera makan itu. Sampai lupa makan, ibu nanti terus kayak gitu. Kemudian sumber asobat minha, lalu untungnya Abu Thalha campur suami istri. Dalam hadis lain Ummu Sulaim menawarkan, Anda mau makan dulu atau mau tidur dulu. Ternyata Abu Thalha lebih memilih tidur campur. Nah nanti Ummu Sulaim setelah Abu Thalha campur itu, Ummu Sulaim mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya demikian, wahai Abu Thalha, apabila ada seseorang yang datang kepadamu lalu menitipkan sejumlah barang padamu, pada saat orang itu menitipkannya tidak ada bukti tertulis, tidak ada hitam di atas bukti dan tidak ada saksi, lalu orang itu pergi entah kemana. Suatu saat setelah sekian lama orang itu datang lagi lalu meminta barang yang dulu pernah dititipkannya kepadamu. Apakah engkau akan memberikannya atau engkau akan menahannya? Lamun ditahan aman di dunia. Nah, kan tidak ada saksi, tidak ada bukti tertulis. Kata Abu Thalha, tentu aku akan menyerahkan barang itu, karena barang itu ada padaku bukan sebagai milikku, tapi sebatas titipan saja. Jujur kan Abu Thalha? Nitip ini. Nah, Ustaz, punten, abdi teh gaduh mobil kedua, punten bae kayak ieu di mana STNK PPKB atas nama Pak Ustaz. Tapi sanes beli Pak Ustaz di mana? Supados tidak kena pajak progresif unggul. Nah, kalau seandainya ya orang itu meninggal dunia Pak, nah, itu saya pakai mungkin anak-anak yang nuntut, lalu saya masuk tinggal di PPKB itu atas nama saya. Kan bisa urusan punya lagi itu. Apalagi si bapak itu tidak tahu anaknya gitu ya bahwa dia menitip mobil misalnya. Jadi gitu kata Ummu Sulaim, wahai Abu Thalha, bagaimana kalau ada orang yang menitipkan sejumlah barang, tidak ada saksi, tidak ada bukti tertulis, orang itu pergi entah kemana, suatu saat dia balik lagi kepadamu dan meminta barang yang dulu pernah dititipkannya kepadamu. Apakah engkau akan menahannya atau akan memberikannya? Tentu aku akan memberikannya. Tidak bisa aku menahannya, karena barang itu ada padaku bukan milikku, tetapi sebatas titipan saja. Kata Ummu Sulaim, kalau begitu sekarang silakan kuburkan anakmu. Jadi Ummu Sulaim memagar pola pikir suami, menganalogikan anak dengan barang. Anak titipan Allah. Pada saat Allah menitipkannya ke kita, tidak ada saksi, tidak ada bukti tertulis. Lalu suatu saat Allah mengambil barang yang dititipkannya dulu. Itu kan analoginya itu. Nah, Abu Thalha kan tidak tahu bahwa sebenarnya Ummu Sulaim sedang memagar. Nah, setelah mendapat jawaban seperti itu, dengan kata lain bahwa
dalam analogi itu yang menitipkan adalah Allah, yang dititipkan adalah Allah, barang itu adalah anak. Tadi kan Abu Talha bilang, aku akan serahkan karena barang itu ada padaku, bukan milikku. Nah, maka Ummu Sulaim berkata, kalau begitu kuburkan sekarang anaknya. Mana Pak Abu Talha itu? Setelah aku kotor, artinya berdosa, kamu baru memberitahu aku bahwa anakku meninggal. Nah, kenapa Abu Talha ada marah begitu? Bukan marah melihat itu anak maut sih, itu sabar, kita tinggali ada sedih, bukan itu Pak. Karena nanti ketika anak Nabi Ummu Kulsum meninggal dunia, Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang tadi malam kalian tidak campur? Abu Talha ngacu, saya ya Rasulullah, saya tidak campur suami istri tadi malam. Sudah kamu turun ke kuburan. Nah ini nanti jadi syariat gitu ya. Orang yang menguburkan jenazah yang turun ke lahat itu yang malamnya tidak campur suami istri. Tapi ini bukan ketentuan wajib gitu ya, atau yang campur malamnya haram. Malam itu biasa. Nah gitu ya. Makanya nanti, tapi tong pikirnya untuk tukang ngubur ke mah, saya mau badai maut anjing. Mulai ya, abdi saya badai, nah saya tidak akan campur dulu. Kan tidak begitu ya. Artinya bahwa orang yang telah campur suami istri tidak boleh menguburkan. Maka Abu Talha tidak bisa sebagai orang yang turun untuk menguburkan anak gitu. Bantu dikubur itu dari anak. Nah itu yang kemarahan Abu Talha itu. Nanti Abu Talha datang kepada Nabi menceritakan gitu, bagaimana secara kronologisnya. Nabi tanya, apakah tadi malam kamu campur? Semoga Allah memberi keberkahan kepada kalian berdua. Hamil Pak Ummu Sulaim lahirlah seorang anak laki-laki. Nanti Abu Talha menyuruh kepada Anas anak tirinya ya, membawa kepada Nabi bayi ini, dan Abu Talha itu menitipkan juga beberapa butir kurma. Nah setelah berjumpa dengan Nabi, Abu Talha menitipkan sesuatu kepadamu wahai Anas, ya kurma. Nabi itu melumat kurma, lumat sampai lumat, lalu di sebagiannya diberikan kepada bayi itu, disebutkan tahnik. Ya, ditahnik, dan Nabi memberi nama kepada anak itu dengan nama Abdullah. Sahabat yang berumur panjang yang mengatakan, saya melihat ada 9 anak laki-laki yang semuanya hafal Quran, dan 9 anak laki-laki itu adalah cucunya Abu Talha dari anaknya yang bernama Abdullah. Nah, apa kaitannya peristiwa ini ditempatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab sabar? Tentu sangat relevan gitu ya. Wujudnya seorang anak di dunia ini, peran suami istri hubang capek masalah. Untuk lahirnya seorang anak hubang capeknya ibu Pak. Dan mulai nganggu 8 bulan. Bapak nama jalan-jalan. Posisi tidur bapak angkatnya ini dia rengangkuban, rengangkarak, kena ibu Pak. Susah nangkuban oke. Itu hamil atau ganjol gitu ya. Nangkarak enggak, nangkuban itu bisa. Hanya ngigir tidur itu Pak. Ketika dalam proses melahirkan, perjuangan antara hidup dan mati. Suami kita mengarokok di luar gitu ya. Makanya di Malaysia rumah sakit bersalin itu kan namanya kita sendiri, rumah sakit korban laki-laki. Melahirkan, menyusui selama 2 tahun itu. Dalam proses menyusui itu, istri saya saja ketika punya anak pertama tuh, ente kermujuk yang terwaos geratul dan ngegel. Sok ibu ngalaman sampai belah
si putingnya itu ada disusukan nyeri, air disusukan napagal, itu dari terakhir itu begitu. Jadi terwujudnya seorang anak di dunia ini numpang capeknya ibu. Ketika anak meninggal dunia numpang sedihnya ibu. Tapi Ummu Sulaiman yang buah-buah robot Ummu Sulaimannya. Sok ibunya dalam keadaan sedih tenggorok meninggal dunia anak itu. Anak sakit saja. Boro-boro ingatkan karena itu, pikiran anak itu real gitu ya. Selera makan hilang, tubuh ge diberem-berem, tapi kan ada sana. Tapi Ummu Sulaim itu bisa melayani suami. Dari mana Ummu Sulaim bisa setegar itu? Sebenarnya rumahnya satu, Ummu Sulaim itu mengucapkan, mengerti, meyakini, menerapkan dalam hati dan diamalkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah. Jangankan anak kita saja kan bukan milik kita. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Maka dialog tadi, wahai Abu Thalha, bagaimana kalau ada seseorang yang menitipkan sejumlah barang kepadamu? Itu kan menggambarkan bagaimana keyakinan, pemahaman Ummu Sulaim terhadap kalimat innalillahi. Ayurama innalillahi hanya sebatas penghias bibir saja. Ada anak kita ya, ketika ada tamu bawa cai karena baki, lantaran hati-hati menendang sesuatu sampai baki nambah hebas nakus innalillahi aisyah kedele kita goreng tuntung ya kayak gitu murmuran gitunya bubar sholat subuh di masjid senal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada sumpah serapah. Goblok kita bangsanya, sholat subuh kalau malam senal. Ini dimutakin lah, dimutakin itu sakarung, senal yang mana di karungan. Kayak subuh, berarti sholat subuh musuh, ya mati musuh gitu. Musuh sambil bulan lagi. Jadi kalau sendal kita hilang, berarti kita akan punya yang baru. Terus gitu. Nah maka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selain hadis ini menerangkan tentang kesabaran, juga hadis ini mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana cara menyambut suami ketika pulang dari pekerjaan. Kemarin ada WA ke saya itu ya, Pak Ustadz, kumaha yuk, tidak ada nama, tidak muncul namanya gitu. Terus saya di scroll, gaya Ramian, mungkin dia menyembunyikan identitasnya. Jadi gini Pak Ustadz, ceritanya saya punya adik perempuan yang perempuan. Saya punya adik perempuan, lalu dia menikah. Nah suaminya itu mualaf, nggak tahu masuk Islam sudah lama atau belum. Lalu si suami ini baru pulang kerja, sepatu dia dipakai kene. Si istrinya langsung bilang, "Jangan cowos. Kang itu galon sudah habis, sudah beli galon dulu ke sana." Si calakina capek, disambutnya bukan minum dulu lagi mah, galon kosong gitu. Sampai bertengkar, sampai keluar kata-kata tamat. Kemarin talam mas nggak satu. Karena setelah tenang, si istrinya kadung, si suaminya kadung gitu. Tapi terlepas dari itu semua ya, si perempuan yang gawe aja juga bilang memang itu salah adik saya. Mestinya ketika suami pulang itu, biar dia buka ganti baju dulu, buka sepatu dulu, minum dulu, barulah diceritakan ini gak beres. Nah karena nanti suami itu capek. Dan kita tidak tahu kan di kantor ada masalah apa. Kayak capek, kalau cairkan gunungan, datang ke imam, imam majikan los-los wae. Ngalonan dan sebagainya. Nah, maka dengan demikian ya, ketika lapar
Untuk ibu ya, ketika suami pulang itu jangan langsung dihidangkan berita-berita yang tidak menyenangkan. Jadi salaki masih buka sepatu, wah itu menunggu kontrakan nanti wae baju tipe pelontor. Nafsu salaki gitu. Biarkan dulu, tenang dulu, minum dulu, gitu baru sudah tenang cerita. Tapi gitu umumnya karakter ibu-ibu mah teu kuat. Oh iya mah langsung gitu. Itu jadi pelajaran gitu ya. Jadi ibu-ibu mesti terus membaca peristiwa ini, mengambil pelajaran. Jadi ibu mesti siap jadi Ummu Sulaim. Biasa wae abdi makan kita Ummu Sulaim dan salaki abdi kurusi dia Abu Tolha. Abdi kuda jadi Ummu Sulaim, salaki sudah bujana atau mau bisa. Tapi betul, Ummu Sulaim itu sangat luar biasa dan pilihan Abu Tolha sangat tepat. Inilah istri yang akan menjadi calon ibu bagi anak-anakku nanti. Betul. Jadi Abu Tolha kayaknya orang mau bohong, dengan para wanita, payu orang datang meminang Ummu Sulaim, banyak persyaratan, tapi persyaratan ini kan untuk kebaikan ke depan. Jadi banyak pelajaran dari peristiwa Ummu Sulaim. Pertama, beliau seorang perempuan yang sabar. Kedua, seorang perempuan yang memegang prinsip beragama, tidak menjual akidah demi kehidupan dunia yang hina dan tidak lama. Nah, jadi bagaimana agar kita punya sikap seperti itu? Nanti ada satu rumusan bahwa kita adalah apa yang kita baca, kita adalah apa yang kita tonton, kita adalah apa yang kita makan, dan kita adalah siapa teman kita. Jadi mau ibu ya siapa bapak saya sendiri ingin tahu anak saya itu saha, tinggal lihat sobat kurang saha. Kenapa? Karena pertemanan dan persahabatan itu sebagai akibat dari adanya kesamaan antara yang disukai dan yang tidak disukai. Dan bakal nyoba mah pasti anu sami anu resep. Jadi anu resep sasapedahan, moal nyoba jeung jalma anu resep museuh moal. Oh ya, museuh mah cicing we. Kajian hujan lah, kajian panas, ieu ada museuh mah. Boge loba mun hujan niuhan, museuh mah kieu we. Ya, makanya ketika kita ingin tahu hari urang teh saha, tinggal di sobat urang. Lantaran sosobatan mesti sama yang disukai dan sama yang tidak disukai. Makanya perlu nonton sinetron teguh, bukan hanya sebatas hiburan, tapi sinetron akan mewarnai ibu. Nonton dan ningali karbon salaki Bantul. Itu pengaruhnya besar. Ini geus umum, aya teman pintunya atau orang pakai berat dengan naon. Karena dengan keumuman perbuatan yang salah, orang menjadi merasa tidak bersalah atas umum. Tahun 80 di umur Andi gitunya, ayat tumbukan namanya Pak. Ujang namanya. Kita mau ujang suling disebut lagi, dan nyuling itu saya tuh, namanya tuh nyuling. Makanya duduk kui, dinas anyaman kamar. Duduk kita duduk leker, sampai wajah tidak terlihat, tidak isi. Dan ayo nama ngamen di sisi jalan, bagaimana ganti kostumnya dari sisi jalan, suka nyumputan. Tapi kayak bagaimana nggak mobil apa bisa di media sosial. Jadi zaman kiwalima jadi pengemis itu bukan lagi sebagai didorong oleh kemiskinan, tapi sudah dijadikan sebagai pekerjaan. Kan jadi kecemburuan. Orang sekolah luhur-luhur, ayo gaji ngan sakieu ember, sok pengemis bu. Saya mau hitung-hitung ya, cicing di perapatan. Berapa puluh ribu mobil yang lewat? Berapa puluh ribu mobil yang ngasih? Sedikitnya saja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kapan overweight
Emang belum tinggi gitu ya, ngemis itu. Taruh 1.000 mobil saja yang ngasih. Satu mobil ngasih berapa? 500 minimal. Kita ambil minimal 500 rupiah. Dari nama yang 200 oke, ku Pak Oga jadi alungkeun eta mah. Kanjeng Pak Oga ikonnya cepet deh. Anggar we di bere cepet mah alungkeun dan aspal babalata. Minimal 500 rupiah kali 1.000 berapa? 500.000 bulan 16 juta. Nah, 500.000 kan? Berarti dalam satu bulan berapa? 16 juta. 16 juta. Bagi wajeng preman, itu ada pemegang wilayah kekuasaan itu tidak bisa ngamen sembarangan. Bagi dengan preman. Taruhlah preman 5 juta, iya 10 juta. 10 juta per bulan digawe kumaha manehna, jangan kasih si tulung sare, sofa di pabrik. Tulung tidur, kalau saya dipecat. Makanya kita kalau ASN itu golongan berapa Pak? Gaji 10 juta sebulan? Eselon 1. Eselon. Paling puncak apa? Nah, atau cemburu Pak. Cemburu Pak. Mungkin itu mau jadi dari mana? Nah, saya mau sekolah luhur-luhur itu. Ayo gaji yang perlu gitu. Makanya di Parapatan ini Subroto Lingkar ya, ibu-ibu tekan cicing di warung di juru baru datang gitu lompatan orang mau paur nih kali budak di Parapatan lompatan minum mah tenang kayak gitu minum ale-ale gitu ya minum sempat kan ditanya oleh wartawan ibu kan anak ibu usia sekolah kenapa tidak disekolahkan jawabannya teh meni enteng langsung sekolah mah micenan duit Adi ngamen mah ngadatan duit. Gitu pemikiran. Makanya saya gitu ya suka ke ibu-ibu. Saya mah belum pernah ngasih keunangan. Kenapa disebut monitoring? Kenapa? Karena ada perdanya. Ngasih keunangan itu denda 250 juta. Dalam hadis Nabi juga disebutkan siapa yang di rumah punya makanan cukup untuk sehari haram dia minta-minta. Nah ini pengamen ini supir angkot nukeran receh kasahan. Ke pengamen Pak. Ke pengemis. Aku masih maka saya sudah menganjurkan gitu, kalau kita punya kelebihan rezeki masukkan ke cancel masjid. Jangan ngasih ke begitu Pak. Ini sudah melanggar agama, melanggar perda dan merusak pemandangan. Sampai Indonesia itu terkenal kalau dulu populer dengan negara TKW. Indonesia mah sekarang negara komunis. Saya pernah ke Thailand, ada orang Thailand ngemis ke turis itu dimarahi oleh orang Thailand sendiri. Saya tanya guys, dia bilang apa? Itunya orang Thailand mah dengan arti gitu bahasanya. Itu bilang apa itu? Seperti dimarahi. Kata guys itu, jadi orang Thailand itu marah kepada pengemis. Menurut orang kamu bikin malu warga negara Thailand. Saudara yang nulis itu di orang normal Parapatan orang Parapatan aja yang nulis itu. Nah, jadi kembali kepada hadis ini kita adalah apa yang kita baca. Kalau kita ingin memiliki kesolehan, salah satu syaratnya itu banyaklah kita membaca kisah-kisah orang yang soleh. Masuk kisah tentang Ummu Sulaim. Jadi sangat layak Ummu Sulaim jadi teladan bagi itu dulu ya, baru sampai hadis nomor 44 ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dan tidak menyampaikan materi pada sore kali ini dan tentu saja kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan penuh keberkahan pada sore hari ini dan kita berharap waktu yang akan datang juga masih bisa tetap istiqomah untuk melakukan tolakul ilmi yang kita rancang setiap bulan satu kali ini. Mudah-mudahan kita bisa hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Terima
Terima kasih Pak. Kita